diteruskan kepada Osvaldo Moreno. Masih Osvaldo berusaha untuk memberikan bola kepada Park Jung-won sebelum didahului. Dan kartu kuning atas pelanggaran yang dilakukan oleh Heru Nerli tadi terhadap Leo Saputra. Ya, sedikit nakal kita lihat bagaimana intercept dari Heru Nerli menyongsong satu track ball dari Osvaldo Moreno. Kita melihat sedikit membahayakan gerakan Heru untuk Leo Saputra. 5 menit, kartu kuning. Yang pertama yang beredar dari kantong wasit Dwi Oki. Randy Siregar. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Muhammad Ilham. Ya, walaupun memang sedikit terlambat tadi wasit meniup peluitnya, namun kita lihat memang satu kesalahan dari seorang Ilham yang menggait. Ya, ini dia satu pelanggaran terhadap Randy Siregar. Melakukan intersepsi dari lini tengah. Difatarkas dan mengenai tangan dari Osvaldo Moreno walaupun tidak ada aba-aba atau peluit wasit sebelum akhirnya kini ditiup peluit oleh Oki Dwi Putra. Kembali memang pelanggaran yang sedikit telat oleh wasit, namun kita lihat sebenarnya bola juga tadi sebenarnya lebih dulu dapat dikuasai oleh Persija. Park Jung-won cukup ulet untuk bisa mempertahankan penguasaan bola dan memang sebuah pertarungan yang cukup alot dengan Herman Abanda kita saksikan. Oh, tampaknya menolak Herman Abanda uluran tangan dari Park Jung-won tadi. Sesuatu yang tidak perlu terjadi sebetulnya antara kedua pemain ini. Memang terlihat jelas pelanggaran yang dilakukan oleh Park Jung-won. Masih kembali Randy Siregar. Shin Yun-jun. Masih Shin Yun-jun. Berusaha berkelit dari Farudin Mustafic. Pelanggaran yang akhirnya berbuah pada pemberian kartu kuning bagi pemain asal Persija ini. Begitu gusar atas pemberian kartu kuning oleh wasit Oki Dwi Putra Farudin Mustafic. Ya, dan kita melihat bagaimana reaksi yang cukup berlebihan dari Mustafic Fahrudin. Ya, sebuah sodoran kaki kanan dari Mustafic mengganggu pergerakan stylish dari Shin. Kurang, dan zone marking yang cukup berhasil menurut saya bagaimana dijalankan anak-anak dari PSM Makassar. Mereka langsung melakukan pressing apabila pemain-pemain Persija masuk ke daerah pertahanan yang mendekati kotak penalti, namun zone marking yang dilakukan saya pikir cukup berjalan dengan baik. Kita saksikan kini sebuah ketegangan antara Heru Nerli dan juga Firman Utina. Walaupun sebelumnya kita tidak melihat sebuah tayangan konflik antara kedua pemain ini, kita saksikan reaksi antara keduanya dan kini kartu kuning bagi Firman Utina terhadap insiden yang baru saja terjadi. Ya, kita melihat memang respon dari Heru Nerli. Dia melihat ada benturan dari Firman. Dan kita melihat bagaimana usaha yang saya pikir sangat fair, sangat sportif. Kita saksikan memang Heru Nerli melakukan sebuah pelanggaran jelas. Dan pembalasan yang sebetulnya tidak perlu dilakukan oleh Firman Utina. Ya. Ya, kembali kita lihat bagaimana pelanggaran dilakukan oleh Firman Utina. Firman juga sudah mulai sedikit berhati-hati harusnya karena kita tahu dia sudah mendapatkan satu kartu kuning. Ya. Saksikan sebuah bentrokan dan Ali Yudin tampaknya telah berada dalam posisi offside tadi. Dalam beberapa partai melawan antara lain Shandong Luneng. Main juga bersama Osvaldo Moreno saat itu dan sebuah pelanggaran tadi, sebuah tackling dari belakang terhadap Firman Utina oleh rekannya di tim nasional yaitu Samsul Bahri Khairudin. Serge Maliu dipotong dengan cermat tadi. Heru Nerli coba membuka ruang duel dengan Leo Saputra untuk sementara dimenangkan oleh Leo Saputra. Pelanggaran dilakukan oleh Heru Nerli dan kartu kuning kepada Osvaldo Moreno atas protesnya tampaknya. Wow.
Satu hal yang saya pikir tidak perlu dilakukan oleh Moreno dengan sikap reaktif memprotes satu Derantor yang bermain sangat baik dan cukup tenang, sedikit memarkir dua nama terdahulu. ya Baik Kaiser dan juga Leo Tupamahu. betul. Pelanggaran tampaknya tadi mengungkas tentunya sebuah torehan yang begitu sulit untuk bisa disamai dan terus menerus, dan tampaknya terjebak dalam posisi offside terlebih dahulu Musafri tadi. Herman Abanda tidak bisa menjangkau bola tadi. Papatore dengan marking yang cukup ketat, walaupun Aditya Putra Dewa dan kerjasama dengan Heru Nerli yang cukup baik sebelum akhirnya dipotong tadi oleh Mustafic, dan pelanggaran dalam pengamatan Oki Dwi Putra. Ya, sedikit membendung karena kita lihat bagaimana tadi sebenarnya tackling dari Mustafi Farudin sangat bersih. Ya, kita bagaimana tayang ulangnya. Ya, justru dia mengenai bola namun tidak. Heru Nerli pendek berikan kepada Diva Tarkas, tembakan langsung kurang cukup merepotkan. Kini kesempatan untuk sebuah counter attack. Agus Indra melayangkan bola pada Aliuddin. Kita saksikan kecepatan dari Aliuddin. Berikan bola kepada Musafri. Umpan pendek dari Agus Indra. Ya, offside Aliuddin terlebih dahulu berada dalam posisi offside. Ya. Tapi paling tidak kita juga harus memberikan apresiasi untuk kecepatan dari Aliuddin dalam menerima. Siregar. Crossing kembali dilayangkan oleh Randy. Kembali cukup sulit untuk bisa menaklukkan pemain-pemain Persija dalam duel udara. Kita saksikan masih dimenangkan oleh pemain-pemain Persija dalam duel udara sejauh ini. Pakai sengaja dibuang bola oleh Ramdhani Lestaluhu untuk memberikan kesempatan Aditya Putra Dewa yang saat ini terkapar untuk mendapatkan perawatan pemain muda ini. Sesuatu sepertinya menerpa wajah Aditya Putra Dewa. Pemain yang tepat berusia 19 tahun Aditya Putra Dewa. Dan Oki Dwi Putra akhirnya mengakhiri partai ini dengan kemenangan 2-0 bagi tuan rumah Persija Jakarta atas PSM Makassar dalam partai klasik Jarum Indonesia Super League. Kedua gol diciptakan oleh Bambang Pamungkas yang mengakhiri paceklik golnya sebanyak 12 pertandingan. Dan ini merupakan sebuah kejayaan tentunya bagi Persija Jakarta dan mitra.